Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH di channel Bunda NH. Ya, semangat sore teman-teman. Cuaca yang sedang hujan saat ini ya. Semoga teman-teman bertambah sehat dan makin sehat teman-teman ya. Semoga teman-teman panjang umur, berkah dan selalu semangat ya, walaupun setiap harinya ya kadang hujan, kadang tidak. Jadi teman-teman, cuaca yang memang sering berubah-ubah seperti ini, semoga teman-teman tidak mempengaruhi aktivitas teman-teman semuanya ya. Kali ini saya akan membahas ya teman-teman ya, bagaimana cara pendamping mengatasi para penderita gangguan asam lambung GERD Anxiety Psychosomatic Disorder ini pada saat mengalami nyeri dada ya, ulu hati mengganjal atau dada terasa sakit dan sesak ya teman-teman. Jadi simak terus teman-teman. Yang baru bergabung belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe terima kasih saya ucapkan. Semua video yang saya buat semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa mempercepat kesembuhan ya bagi teman-teman para pendamping yang mempunyai pasangan suami atau istri ya yang menderita gangguan asam lambung GERD Anxiety Psychosomatic Disorder teman-teman. Nah, bicara tentang sensasi teman-teman, kebanyakan itu pasangan kita ya, suami atau istri ataupun saudara ya yang menderita gangguan asam lambung GERD Anxiety Psychosomatic Disorder ini teman-teman pasti pernah mengalami atau sering mengalami yang namanya sensasi di bagian dada ya. Dada terasa agak sesak, terus nyeri, terus nafas juga itu sesak ya teman-teman ya, terus juga ulu hati seperti yang mengganjal. Nah teman-teman, sensasi tersebut ya itu pernah juga dialami oleh suami saya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simak terus, tonton terus video saya, jangan sampai di skip-skip ya teman-teman ya, agar ya video saya ini bisa membantu para pendamping khususnya pada saat pasangan teman-teman pendamping ya mengalami gangguan dada nyeri, sesak nafas, terus ulu hati mengganjal. Oke teman-teman, kita simak ya, kita bahas ya terkait sensasi tersebut teman-teman. Suami saya itu ya pada saat mengalami gangguan asam lambung GERD, nah itu sering banget mengalami sensasi di bagian dada. Nah yang ada itu mengambil nafas saja itu suami saya itu agak kesusahan teman-teman. Jadi agak sesak ya, atau merasa sesak teman-teman. Terus juga dada juga nyeri, terus dada terasa sakit, apalagi sampai dengan ulu hati mengganjal teman-teman. Nah sebagian ya teman-teman ya itu gangguan tersebut selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya sakit jantung atau serangan jantung. Nah padahal teman-teman, kenapa itu dada sakit, nyeri, terus ulu hati mengganjal, terus nafas juga itu agak sesak atau merasa sesak pasangan kita ini? Karena teman-teman ya, itu terjadi akibat adanya asam lambung itu naik teman-teman. Nah pada saat asam lambung naik ya, itu akan muncul beberapa sensasi. Nah diantaranya sensasi-sensasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah dari asam lambung gas itu naik teman-teman. Kalau GERD itu asam lambung yang naik sampai dengan ke kerongkongan ya, ke dada bagian atas, terus ke mulut itu terasa panas teman-teman, atau mulut pun jadinya pahit. Nah dada terasa panas. Nah itu teman-teman, asam lambung naik ke atas itu diakibatkan karena ya makanan yang masuk itu tidak langsung masuk ke dalam ke lambung, tapi itu berbalik teman-teman, berbalik ke atas ya. Jadi katup yang ada di bagian dada tersebut teman-teman tidak berfungsi dengan baik, atau menutupnya itu ya yang harusnya terbuka terus menutup itu ternyata tidak berfungsi dengan baik teman-teman, hingga mengakibatkan ya gas itu naik. Terus yang dirasakan oleh pasangan kita adalah merasa kesulitan untuk bernafas atau agak sesak nafasnya, terus dada nyeri, terus juga ulu hati mengganjal.
itu adalah ya merupakan sensasi ya alami yang dihasilkan atau merupakan reaksi alami dari asam lambung yang diproduksi. Nah, dari sesak tersebut ya teman-teman ya, agak kesulitan untuk mengambil nafas, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, sebagai pendamping ya solusinya yang biasa saya lakukan adalah menyiapkan air minum hangat teman-teman, air putih hangat. Nah, itu disiapkan 1 gelas besar itu ya, itu agak sedikit panas saja teman-teman. Itu bisa diminum ya oleh pasangan kita teman-teman. Nah, minumnya itu perlahan teman-teman. Nah, itu sampai habis. Terus enggak ya teman-teman ya, jangan dibawa rebahan dulu sampai dengan air minum putih hangat tersebut masuk ke dalam. Nah, baik teman-teman, bagaimana cara mengatasinya ya pada saat pasangan kita merasakan itu sesak ya, merasa sesak di dada. Biasanya suami saya melakukan begini teman-teman, tarik nafas dari hidung, tahan beberapa saat, terus hembuskan dari mulut ya. Lakukan lagi berulang-ulang ya teman-teman ya. Setelah dada merasa enak, plong gitu kan, terus minum air putih hangat teman-teman. Nah, jika cemasnya itu ada, paniknya itu datang teman-teman, nah kita harus bisa menenangkan pasangan kita ini teman-teman. Minta tolong ke pasangan kita ini untuk menekan ya tangan seperti ini teman-teman, tekan-tekan, pijit-pijit sebentar ya, itu dipijit. Bisa dilakukan oleh kita sebagai pendamping atau oleh pasangan kita teman-teman. Nah, itu sampai dengan rasa paniknya itu hilang, rasa cemasnya itu hilang teman-teman. Seperti itu teman-teman lakukan ya, barangkali ini bisa membantu teman-teman. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman selama mendampingi suami saya yang menderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Begitu teman-teman. Jangan dikait-kaitkan dengan yang namanya penyakit yang berbahaya teman-teman. Nah, dari situ juga pola pikir pasangan kita itu harus diingatkan teman-teman untuk tidak berpikiran negatif ya, untuk bisa mengontrol yang namanya pola pikir. Jangan sampai ada cemas teman-teman. Nah, jika cemas berlebihan itu pasti selalu akan dikait-kaitkan dengan serangan jantung, dengan penyakit jantung ya teman-teman ya. Padahal itu tidak apa-apa teman-teman. Itu merupakan reaksi alami. Kenapa dada itu sakit, dada itu nyeri teman-teman? Nah, itu ya, itu ada otot dada ya teman-teman ya, yang sebelah sini itu yang tegang ya, karena dengan pola pikir pasangan kita yang tidak bisa dikelola dengan baik ya, itu akhirnya menimbulkan stres, menimbulkan cemas ya, menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, itu menyebabkan otot yang ada itu akhirnya tegang dan terasa seperti menarik teman-teman. Padahal itu tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi pastikan ke pasangan kita itu untuk tidak perlu khawatir teman-teman. Nah, dari dada yang sakit ya, itu coba teman-teman ya dipegang ya, sakitnya di sebelah mana. Nah, itu bisa saja ya untuk para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, bisa mengarahkan pasangan kita itu untuk tenang terlebih dahulu, jangan panik, jangan cemas ya, jangan sampai berpikiran yang tidak-tidak. Nah, jadi teman-teman, dada yang sakit itu ya, otot ya tadi ya yang terasa ketarik gitu loh sampai dengan belakang, itu tidak apa-apa. Yang saya lakukan saat itu ya, saya memberikan minyak yang hangat teman-teman ya, semacam minyak angin gitu ya teman-teman ya, atau krim penghangat di bagian sebelah sini, dan juga dikompres dengan air hangat teman-teman ya, dikompres. Bisa itu dimasukkan ke botol kaca teman-teman, tapi dengan dialasi kain teman-teman agar tidak menempel ke tubuh pasangan kita itu terlalu panas. Nah, dari situ ya dikompres dengan air hangat, atau juga yang sekarang lebih modern lagi itu ada bantal penghangat yang bisa dicas atau bisa dimasukkan air panas teman-teman. Nah, itu juga bisa ditempelkan di dada yang sakit. Nah, selanjutnya itu kenapa ulu hati bisa mengganjal teman-teman ya, karena tadi ya
asam lambung itu ya teman-teman tidak bisa teman-teman bendung ya, karena karena asam lambung itu naik ya, akhirnya itu mau muntah, akhirnya mengganjal di atas sini teman-teman. Tapi ingat teman-teman, tidak perlu khawatir. Nah, itu cukup dengan air hangat, air putih hangat teman-teman. Nah, minum itu teman-teman. Nah, ulu hati yang mengganjal dan ulu hati yang merasa sakit itu teman-teman jangan dibawa rebahan ya teman-teman ya. Kalau bisa pasangan kita itu duduk sambil minum air putih hangat teman-teman. Perbanyak minum air putih hangatnya. Jadi sensasi-sensasi yang ada di dalam dada itu teman-teman bisa berangsur-angsur hilang teman-teman. Nah, jangan khawatir pokoknya ya. Jangan panik. Itu yang selalu saya tekankan pada pasangan saya teman-teman. Nah teman-teman, sensasi-sensasi tersebut ya, jika pola pikir pasangan kita yang masih belum bisa dikelola dengan baik atau belum bisa ditanggulangi, nah itu bisa menyebabkan teman-teman selalu berpikiran negatif akan penyakit-penyakit yang berbahaya ya, akan penyakit-penyakit yang berat. Padahal kenyataannya itu adalah ya suatu reaksi di mana saat asam lambung naik itu teman-teman itu pasti akan menyebabkan beberapa sensasi. Nah, tadi solusinya teman-teman yang sudah saya sampaikan. Nah, sebagian orang ya teman-teman ya, mungkin ya sebelum mengetahui metode-metode dari beberapa mentor atau motivator ya di media-media sosial terkait dengan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman pasti menanggulanginya itu atau mengobatinya itu dengan obat-obat warung teman-teman ya. Kadang mereka lebih merasanya itu dengan obat warung bisa pulih ya sebelum ke dokter. Jadi penanganan pertama itu kadang mereka beli obat-obat di warung teman-teman. Nah contohnya itu tidak perlu saya sebutkan ya teman-teman ya. Padahal obat-obat tersebut teman-teman itu hanya mengobati gejalanya saja, bukan menyelesaikan masalahnya. Nah masalahnya inilah yang harus diselesaikan. Kalau obat itu hanya sesaat teman-teman, hanya meredakan saja, tidak mengobati 100% ya. Nah jadi suami saya ini sembuh tanpa obat teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal. Jadi sembuhnya suami saya itu menjalankan metode-metode 3P ya yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, dan metode-metodenya juga itu sudah pernah suami saya sampaikan di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Nah, nanti teman-teman bisa nonton channelnya Kang Sunandi ya. Di situ Kang Sunandi ya juga membahas yang namanya sensasi di bagian dada dan bagaimana cara mengatasinya juga teman-teman. Nah, kita sebagai para pendamping teman-teman, yang penting teman-teman, kita tidak ikut panik. Kita sebagai pendamping itu harus tenang teman-teman. Tenang dalam arti ya pada saat menghadapi pasangan kita ketika mengalami sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah, jangan sampai ya sensasi-sensasi itu datang lagi teman-teman. Nah, metode-metodenya itu harus dijalankan dengan ketat teman-teman. Sebagai pendamping wajib mengingatkan pasangan kita untuk menerapkan metode-metodenya itu dengan baik teman-teman ya, dan teratur. Nah, kalau metodenya tidak teratur dan diterapkan secara continuous ya, otomatis mereka akan lama sembuh dan lama juga terbebas dari anxiety psychosomatic disorder. Jadi teman-teman pendamping ya itu memang harus rewel, harus bawel, nggak apa-apa demi mereka, demi kesembuhan pasangan kita teman-teman. Jadi jangan pernah lelah teman-teman, apalagi sampai dengan putus asa. Kita sebagai para pendamping, kadang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini murung, terus meratapi. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Kita sebagai para pendamping, kita wajib mengingatkan bahwa mereka itu pasti sembuh gitu kan, pasti sehat lagi. Ya, jangan pernah putus asa untuk ikhtiar, untuk berdoa kepada Allah ya.
Nah, untuk teman-teman yang non-muslim ya, itu juga bisa juga berdoa ya kepada Tuhan gitu kan. Sembuhkan kami, sembuhkan saya ingin sehat, saya ingin pulih seperti sedia kala gitu kan. Jadi afirmasi diri itu penting teman-teman untuk pasangan kita ya. Pada saat mental pasangan kita drop, kita jangan ikut drop teman-teman. Kita harus lebih membuat mereka itu bermental baja ya, bermental kuat teman-teman ya. Jadi penyakit-penyakit yang mereka selalu mendiagnosa sendiri itu teman-teman, itu jangan sampai terus-menerus ada di dalam pikiran mereka ya. Mereka itu sehat teman-teman, mereka itu kuat teman-teman ya, mereka itu harus lebih diberikan semangat, diberikan support yang luar biasa dari kita para pendamping teman-teman. Jadi teman-teman, metode-metodenya itu harus dijalankan lebih ketat lagi agar proses kesembuhan lebih cepat didapat oleh pasangan kita teman-teman. Nah teman-teman, yang tadinya tidak semangat ya karena selalu memikirkan penyakit-penyakit berat, selalu memikirkan ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah itu teman-teman, kita harus mengajak mereka teman-teman pergi ke tempat-tempat yang bagus view-nya, tempat-tempat yang bisa merefresh ya teman-teman, baik mata ataupun pikiran pasangan kita teman-teman, agar mereka lebih terbuka lagi, agar mereka lebih luas lagi itu ya, memandang lingkungan ya, memandang tempat-tempat yang bikin mereka happy teman-teman. Ajaklah mereka keluar, mau itu ke pantai, ke gunung, ke hutan, atau ke sawah, atau ke tempat-tempat yang mereka dulu pernah datangi teman-teman sebelum mereka menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jadi ayo ajak mereka keluar, mengingat lagi ya masa-masa indah mereka teman-teman, masa-masa indah pasangan kita yang dulu bisa tertawa-tertawa gitu kan, bisa bahagia bersama keluarga pada saat kumpul, pada saat datang ke tempat-tempat yang mereka itu sukai teman-teman. Nah itu teman-teman, nah dengan seringnya mengajak mereka keluar ya, itu otomatis teman-teman akan sedikit demi sedikit ya mengalihkan pola pikir mereka yang selalu berpikiran negatif, dan sensasi-sensasi yang ada ya tadi pada bagian dada, itu yang dada terasa nyeri, terus agak sesak gitu kan, terus ulu hati mengganjal, itu lama-lama akan menghilang teman-teman ya, karena dengan bahagianya mereka ya, mereka akan hilang tuh pikiran-pikiran ke arah-arah penyakit berat. Jadi sensasi itu teman-teman, jangan sampai mereka itu hanyut larut ke dalam arusnya sensasi yang ada. Nah, perlahan keluar, harus keluar teman-teman. Harus keluar dari anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Jalankan metodenya, itu saja ya. Dengan jalan kaki ya, olahraga jalan kaki teman-teman. Kita sebagai para pendamping itu jangan kendor teman-teman. Pada saat pasangan kita itu belum kunjung membaik ya, selalu saja bicara tentang sensasi, selalu saja merasakan sensasi-sensasi horor ya, kita itu jangan lelah teman-teman ya, kita terus berusaha, kita terus harus berjuang bersama mereka ya, raih mereka ya, gandeng tangan mereka untuk ayo cepat sembuh, ayo semangat gitu kan, jangan sampai mereka drop ya. Kalau kita itu mengabaikan mereka, kalau kita tidak mendukung mereka teman-teman ya, mereka itu butuh kita, butuh para pendamping ya, yang bisa menyemangati hidup mereka agar hidup mereka itu lebih lagi hidup dan berwarna teman-teman. Yang datang itu aman-aman saja buat mereka teman-teman. Jadi pastikan mereka untuk tidak berpikiran negatif. Itu yang harus selalu kita ingatkan, yang harus kita sampaikan teman-teman. Ya, nggak apa-apa dibilang rewel, dibilang nggak apa-apa dibilang cerewet bawel, nggak apa-apa ya, kita terima saja. Nah kadang penerimaan mereka itu
sensitif teman-teman ya. Selalu kita tuh selalu akan merasa serba salah nanti. Tapi nggak apa-apa, itu wajar teman-teman. Karena pada saat gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder ini memang teman-teman ya, pada saat datang itu pasti mereka lebih sensitif, pasti mereka lebih ada emosionalnya juga teman-teman. Nggak apa-apa, kita sebagai pendamping kita terima ya. Jangan sampai kita ikut terbawa emosi teman-teman ya. Mereka itu memang pengen dimanja, pengen diperhatikan. Nah, karena itu bagian-bagian dari bawaan ya teman-teman ya, bawaan sensasi ya, bawaan dari reaksi alami yang ada dalam tubuh ya. Jadi nggak apa-apa kita kalau misalkan direpotkan teman-teman ya, minta ini, ambilin ini, tolong ambilkan itu, tolong masakin ini, atau tolong minta tolong yang lain-lainnya, itu nggak apa-apa teman-teman. Sebagai para pendamping kita harus lakukan ya apapun yang mereka minta ya, apapun yang mereka minta tolong ke kita, ini kita wajib ya teman-teman ya sebagai para pendamping, karena kita membantunya itu ya dengan cara-cara yang harus tepat dan harus sesuai teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan sabar teman-teman ya, dalam sabar ya, tingkatin lagi kesabarannya. Nah, biar mereka itu merasakan apa yang kita lakukan itu ya, mereka merasakannya ikut sabar gitu loh teman-teman, ikut sabar dalam menerima semua apa yang sudah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat sakit teman-teman. Dan Allah itu maha mengetahui teman-teman, Allah itu maha baik teman-teman. Pasti Allah itu melihat semua ikhtiar-ikhtiar kita ya, doa-doa kita, bagaimana kita berusaha berjuang terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Pasti teman-teman suatu saat jika Allah sudah ridho ya memberikan kesembuhan untuk para pasangan kita yang sedang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman, pasti sembuh teman-teman. Yakin, kita harus yakinkan mereka, mereka juga harus lebih yakin dari kita teman-teman ya. Tumbuhkan, tanamkan dalam hati mereka ya keyakinan yang kuat bahwa mereka itu sehat, mereka itu tidak apa-apa, mereka itu bisa sembuh, bisa pulih teman-teman. Jadi harus terus menyemangati mereka teman-teman ya. Berikan senyuman yang hangat untuk mereka, berikan mereka keceriaan teman-teman ya. Kita bantu mereka mengembalikan keceriaan mereka teman-teman, kebahagiaan mereka teman-teman. Jangan sampai mereka terus meratapi. Nah, itu kita harus stop teman-teman. Sebagai pendamping kita harus stop mereka meratapi apa yang mereka derita. Nah, sebagian orang ya itu tidak lagi bisa tersenyum teman-teman karena sakit ini ya. Padahal mereka itu nggak sakit, mereka itu sehat. Ya, jangan khawatir. Intinya itu, atur lagi pola pikirnya, terapkan lagi metodenya agar semua sensasi-sensasi yang dikatakan horor itu teman-teman itu bisa minggat, bisa hilang dari pasangan kita teman-teman, hingga akhirnya senyum mereka kembali lagi, tawa mereka lebih renyah lagi, ceria mereka lebih hidup lagi teman-teman ya. Baik teman-teman ya, dengan cuaca yang mendung seperti ini teman-teman, untuk para pendamping itu harus bisa lebih membuat suasana hangat untuk pasangan kita teman-teman. Ya, semoga video saya kali ini teman-teman bisa membantu para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini mempercepat kesembuhan ya teman-teman. Nah, untuk para pendamping jangan lelah, harus tetap semangat, terutama para pendamping juga harus sehat ya, agar bisa lebih fokus lagi mendampingi pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, dan terbebas selamanya dari yang namanya anxiety ini teman-teman. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu
video saya kali ini teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Saya mohon maaf teman-teman. Semoga teman-teman para pendamping dan para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder bisa bertambah sehat, bisa kembali sembuh, bisa kembali pulih dan menjalankan aktivitas-aktivitas kembali tanpa ada sensasi yang datang. Baik teman-teman, ya, saya akhiri dulu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.